menindaklanjuti algoritma C45 tadi, ini saya contohkan langsung. Nanti saya mencontohkan ada dua, yaitu pertama saya mencontohkan data dengan menggunakan data bawaan dari Bitminer atau di repositorinya. Terus kemudian satu lagi bagaimana menentukan beasiswa. Oke, jangan lupa subscribe video channel saya ini. Terus kemudian saya akan coba menggunakan data Golov. Nah, datanya dari mana teman? Nah, kita simak, perhatikan berikut ini. Nah, uh, kalau kita lihat di sini ada repositori, teman-teman lihat repositori. Repositori itu menyediakan beberapa sampel data. Nah, kita klik sampel terus kemudian klik data. Artinya di sini disediakan beberapa data, mulai data Titanic, terus kemudian sonar, terus kemudian market data, iris bunga iris, kemudian golf dan deals. Nah, ini data-data yang sudah disediakan oleh Rapid Miner. Artinya kita tinggal menggunakan. Nah, kita akan mencontohkan data yang sudah ada, kita akan menggunakan algoritma C45 atau decision tree. Mari kita simak. Check out. Nah, kita bikin blank dulu. Nah, teman-teman persiapkan datanya kosong di proses bar. Seperti ini, di sini ada parameter, di sini ada operator, di sini ada repository. Nah, hal yang pertama adalah pastikan prosesnya sudah terbuka atau seperti ini. Nah, terus kemudian langkah yang pertama adalah teman-teman cari golf. Datanya golf di repository di sini nih. Awalnya seperti ini, ada trend, search, kemudian sampel, klik sampel, terus kemudian awalnya seperti ini, data, klik data. Nah, di sini datasetnya. Kita drag and drop. Mohon perhatikan teman-teman, repository itu hanya menyimpan data dan hasil datanya. Nah, kita lihat sih data isian datanya apa aja. Nah, caranya tarik konektor ke result, kita run. Nah, isian datanya adalah di sini ada fly, outlet, temperatur, humidity, wind. Nah, artinya saya akan menentukan bahwa saya akan bermain golf atau tidak. Kayak 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 pada video sebelumnya contohnya adalah saya main tenis. Nah, ini saya yang ada di apa namanya di Rapid Miner adalah data golf. Artinya 11-12 isian datanya. Ini hanya untuk contoh. Nah, isinya ada 14 data. Nah, nanti teman-teman datanya harus lebih banyak lagi biar akurasinya lebih ya. Oke, kita klik lagi ke design. Nah, kita close. Nah, terus kemudian teman-teman search di operator, klik set role. Nah, sini set role. Nah, di sini boleh teman-teman menggunakan double klik atau drag and drop. Nah, saya contohkan. Nah, set rule. Terus kemudian kita cari validation. Validation. Split validasi. Nah, seperti ini. Mohon perhatikan teman-teman, kita akan melakukan korektor. Nah, dari data golf, saya hubungkan ke role, terus kemudian saya hubungkan ke validasi. Nah, di sini ada model, saya hubungkan ke result, hubungan dari training ke result, average ke result, dan ini terakhir. Nah, pastikan semua terhubung seperti ini. Urutannya dari golf, rule, validasi. Seperti ini. Oke, kita double klik di validasi. Nah, ada proses training, ada proses testing. Cara kembalinya gimana, Pak? Kembalinya adalah klik proses. Maka akan kembali seperti di awal. Next, di double klik di validasi. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat decision tree. Nah, yang diperhatikan di sini, Pak, kok kenapa algoritma C45-nya ada, tapi di repository mencari decision tree? Ingat, cek kembali video sebelumnya bahwa algoritma C45 itu adalah membentuk sebuah decision tree. Nah, seperti itu. Penjelasannya flashback pada video sebelumnya. Terus kemudian saya akan mencari di sini decision tree.
Nah, di sini ada E3 juga. Nah, ini ada decision tree. Double klik atau drag and drop. Saya akan menggunakan double klik. Nah, akan muncul di sini. Terus kemudian saya akan manggil operator apply model. Sorry, bukan di sini tempatnya. Saya drag and drop, baru di sini. Nah, terus kemudian terakhir adalah perform. Perform, sekali lagi perform itu banyak jenis performnya. Mohon diperhatikan teman-teman, ketika menggunakan klasifikasi maka gunakan perform klasifikasi. Nah, saya di sini menggunakan perform saja. Drag and drop. Nah, terus kemudian hubungkan konektornya dari training tadi ke modul, terus kemudian dari modul ke sini, kemudian seperti ini dan oke, sudah selesai settingnya. Mohon diperhatikan, nanti teman-teman silakan dicoba, wajib dicoba. Oke, ketika sudah seperti ini, maka kita akan melakukan run. Nah, di sini tombol seperti play, kita klik. Oh, di sini ada record parameter missing. Artinya, di sini saya belum menentukan, ingat perhatikan, saya belum menentukan label atau targetnya. Target saya apa? Nah, untuk menghilangkan notif ini, maka teman-teman tinggal escape, arahkan kursor ke set rule, terus kemudian lihat di atribut name. Atribut name-nya adalah play, karena tujuan saya adalah bermain atau tidak. Nah, terus kemudian dijadikan apa atribut play ini? Jadikan sebagai label. Oke, seperti itu settingnya. Kita pelan lagi. Nah, sudah jadi. Nah, akurasinya yang dibaca adalah akurasi. Akurasinya adalah 50%. Nah, karena datanya hanya 14. Teman-teman coba nanti ketika penelitian datanya harus banyak. Harus banyak. Ini saya hanya menggunakan data contoh. Jadi teman-teman ketika studi kasus gunakan data yang lebih banyak lagi. Nah, perhatikan cara membahasanya. Cara membacanya adalah di sini prediksi no itu adalah prediksi kita, prediksi yes adalah prediksi kita. And this is true no, this true yes itu prediksi dari algoritma C45 atau decision tree. Cara membacanya mohon perhatikan semuanya teman-teman. Prediksi no ternyata itu adalah no. Artinya ketika saya nggak main ternyata betul nggak main adalah satu. Nah, terus kemudian prediksi no ternyata yes, justru yes, isinya 2, sebanyak 2. Terus kemudian prediksi yes, true no sebanyak 0. Prediksi yes, true yes sebanyak 1. Nah, itu cara bacanya. Nanti saya akan jelaskan cara bacanya secara tertulis di video selanjutnya. Nah, video pada penentuan beasiswa. Oke, jangan kemana-mana. Selanjutnya, setelah mengukur perform bahwa performnya ada 50%. Nah, di sini ada deskripsinya. Nah, di sini ada deskripsinya bisa di-copy. Nah, tapi cara bacanya akurasinya seperti itu ya, teman. Nah, terus kemudian di sini ada example setnya, ini contohnya tadi yang sudah saya terangkan di awal, ini datanya. Nah, terakhir adalah menganalisa sebuah rule. Nah, tadi yang saya jelaskan di video awal bahwa decision tree ini mengubah dari dua tabel ke model. Nah, model itu akan disebut jadi rule. Nah, rule-nya seperti ini. Secara graf seperti ini. Nah, bisa diturunkan secara graf. Untuk memudahkan cara bacanya, teman-teman tinggal klik deskripsi. Nah, ini adalah rule-nya. Rule-nya ada 3. Katalognya pandangannya. Nah, ketika saya overcast, apa sih overcast tuh? Cerah. Atau kondisi apa namanya? Terus kemudian di sini yes, artinya di sini ketika outlook overnya cast, cuacanya overcast, di sini ada yes. Yes, kenapa yes? Di sini ada yesnya 3. Ini menurut si apa namanya? Perhitungan C45. Nah, kalau kita hitung berarti ada ketika ini dia bisa bermain dengan kondisinya yang bagus overcast ada 4.
orang yang main, misalkan ini. Terus kemudian ketika cuacanya hujan, rain, tapi hujan itu dilihat apakah dia berangin atau tidak. Nah, di sini wind, false and true. Ketika berangin, betul berangin, maka dia boleh bermain. Tetapi hanya 3 yang bermain. False itu sorry. Ketika false itu tidak berangin, maka yes itu bisa main. Terus kemudian ada 3. Kemudian wind, terus kemudian true bermain, true berangin, maka tidak diizinkan untuk bermain. Nah, di sini ada 2 yang tidak bermain. Nah, kemudian ketika data yang di sini cerah, sunny itu cerah. Nah, cerah itu ada 2 kemungkinan. Nah, di sini ada humidity yaitu kelembaban. Nah, ini yang saya masih sedikit karena 77 itu data dari mana? Karena ini kan datanya dari data bawaan rapid manner. Nah, yang diperhatikan adalah kembali lagi teman-teman jangan sampai nggak mengerti data ketika diolah. Kalau ini kan datanya data dari rapid manner bawaan. Anggap saja ini adalah Celsius. Pemahaman saya seperti itu, Celsius atau derajatnya. Tapi nanti teman-teman kalau menganalisa data, datanya harus menguasai. Menguasai artinya paham data ini untuk apa, untuk apa. Tapi di sini ini data kita gunakan adalah data orang lain, yang saya paham dia adalah kelembaban. Kalau kita kelembaban, itu berarti suhu derajatnya. Nah, terus gini, ketika lebih dari 77, maka di sini no. Yang no diprediksikan adalah di klasifikasi adalah 3. Terus kemudian yang kurang dari 77 adalah dia bisa bermain, yaitu ada 2. Mohon diperhatikan teman-teman, di sini sampel setnya ada 14. Nah, di sini 1, 2, 3, 14. Nah, 14 saya lihat di sini ada berapa total sebenarnya dari data tersebut? Benar nggak ada 14? 4 ditambah 3, 7. Oke ya? 4 tambah 3, 7. 7 ditambah 2, 9. 9 tambah 3, 12. Dan ditambah 2, 14. Artinya, rule-nya seperti ini. Benar datanya dari seperti ini. Oke, teman semua. Artinya di sini kita bisa menganalisa sebuah model baru atau rule baru dengan decision tree. Semua dari aturan-aturan ini bisa diterapkan kalau misalkan datanya sesuai dengan keinginan. Jadi nanti ketika teman-teman menerapkan sebuah putusan atau melakukan penelitian, mohon datanya diperbanyak, terus disesuaikan dan dipahami. Perhatikan dipahami datanya. Artinya kalau data itu harus kita kuasai terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Kemudian teman-teman silakan kunjungi video selanjutnya karena akan ada pada video tentang beasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.